Bab 921. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, Raging Flame Guild memanggil Fire Elemental Lord untuk melahap King Qiu tetapi malah menguras abis musuhnya. Siapa yang mengira itu? Peristiwa yang sangat dramatis itu membuat semua orang membicarakannya. Mereka membuka forum dan melihat posting tentang Richard dan Blazing Flame Guild. Itu adalah cerita yang harus diceritakan oleh King Qiu dan Fire Elemental Lord. Mengapa Blazing Flame Guild menembak kaki mereka sendiri? Seberapa kuat King Qiu? Siapa lawan King Qiu? Tidak ada yang akan mengkliknya jika mereka mengejek Blazing Flame Guild saja tetapi tidak membahas King Qiu. Para pemain sekali lagi merasakan pengaruh dominasi King Qiu di forum setelah beberapa bulan. Kali ini, bahkan lebih sensasional daripada gelar Richard sebagai Raja Gladiator. Semua orang menjadi lebih kuat dari sebelumnya selama lebih dari setengah tahun bala bantuan. Itulah alasannya, mereka yang memiliki pertemuan kebetulan, mereka yang telah mengubah profesi mereka, mereka yang telah menyembunyikan sarang prajurit yang kuat. Dan seterusnya, tak terhitung jumlahnya. Mereka secara alami akan mengingat kembali pengalaman mereka ketika mereka lemah setelah menjadi lebih kuat. Sejak mereka datang ke era cemerlang, King Qiu tidak diragukan lagi telah menjadi pusat perhatian. Dia selalu berada di atas kepala semua orang. Sebelum perang ini, beberapa orang diam-diam menggosok tinju mereka dan berharap untuk bertemu dan memberi Richard pelajaran yang mendalam. Namun, kekalahan menyedihkan dari Blazing Flame Guild telah membangunkan semua orang. Setelah setengah tahun berkembang, mereka menjadi lebih kuat. King Qiu juga tumbuh, dan kecepatan di mana dia menjadi lebih kuat berada di luar imajinasi mereka. Bawahannya membantai Duke Gunung level 19 meskipun potensinya peringkat A. Centaur itu belum bergerak, tetapi telah mencapai level Transcendent. Selain itu, seorang penguasa elemen api memulai untuk menyerang musuh King Qiu tanpa perintah. Kekuatan Richard sendiri sudah cukup untuk mencekik mereka. Mereka tidak dapat membayangkan kekuatan mengerikan seperti apa yang disembunyikan Richard di bawah air. Memikirkannya saja sudah mempercepat napas mereka dan membuat jantung mereka berdebar lebih cepat. Apakah ada orang yang dapat menandingi karakter seperti itu? Popularitas Richard membayangi beberapa pemain papan atas yang sangat dipuji oleh para pemain. Para pemain yang memusuhi Richard diam-diam menyerah pada gagasan untuk mencari kematian. Seseorang yang sedikit lebih kuat darinya seharusnya memiliki semangat juang yang tak terbatas. Namun, Richard dapat dengan mudah menghancurkan orang ini. Peluang besar untuk mundur secara strategis dan mendapatkan keuntungan pun mungkin saja ada. Richard tidak terlalu memperhatikan reaksi para pemain. Ia sudah terbiasa menjadi pusat perhatian dan diskusi sejak Dungeon pertama. Penguasa elemen api kembali ke alam elemen api. Richard melihat ke medan perang yang mengeluarkan asap tebal dan bau busuk yang menyengat setelahnya. Dia mengerutkan kening. Penguasa elemen api memiliki niat baik. Itu harus dikatakan, orang ini telah membakar semua mayat dan tidak menyisakan banyak untuknya. Api telah mengurangi rampasan perang. Dia melihat ke samping. Gunther, bersihkan medan perang dan lemparkan semua mayat ke celah spasial di utara. Pahlawan mumi berwarna darah level 18 yang dibalut perban itu mengangguk. Penipisan kolam darah yang dibuat oleh Duke Singa telah memperkuat kekuatannya. Gunther berbalik dan pergi. 5 skuadron patung batu orang mati naik ke udara dan mengumpulkan mayat-mayat di tanah setelah beberapa saat. Pasukan mayat hidup sangat sensitif terhadap mayat dan jiwa. Mereka dapat melepaskan kekuatan yang sangat mematikan dalam pertempuran. Mereka tidak akan melewatkan apapun saat membersihkan medan perang. Mereka mengumpulkan 7 atau 8 mayat. Mereka mengepakkan sayap dan terbang ke celah spasial yang mengarah ke tempat yang busuk dan melemparkan mayat-mayat yang terbakar ke dalamnya. Dalam kabut, sosok-sosok yang kabur menyeret mayat-mayat itu lebih dalam ke dalam hutan. Rawa busuk itu tidak takut pada apapun dan siapapun. Ia akan mengambil setiap mayat. Penguasa elemen api membakar lebih dari 60% menjadi abu. Tidak banyak yang menjadi panen bagi Richard. Itulah satu-satunya yang disayangkan. Namun, pada akhirnya, mereka masih bisa mengumpulkan mayat 3,5 legiun. Richard tidak perlu membayar harga apapun untuk mendapatkannya. Itulah yang membuatnya merasa senang. Itu membuat orang lain senang. Para prajurit melemparkan banyak mayat ke rawa busuk itu. Dan Richard segera merasakan bala bantuan dari tanah itu. Namun,
Rawa busuk level 3 memiliki diameter 30 km. Ia akan membutuhkan banyak sekali mayat jika ia ingin tanah yang diaktifkan oleh Dewa Kurcaci ini menghabiskan cukup banyak energi dan mencapai level 4. Akan sulit untuk mencapai tujuannya tanpa jutaan mayat berdasarkan peningkatan kekuatan. Itu karena kualitas mayat sudah cukup. Jumlah mayat yang dibutuhkan akan berlipat ganda jika mereka adalah prajurit di bawah level 10. Richard merasa sedikit tidak berdaya. Setiap kali rawa busuk itu naik level, penguatan yang diterimanya sangat dilebih-lebihkan, tetapi seiring dengan itu, persyaratan naik level menjadi semakin konyol. Beberapa tanda pengekangan terlihat setelah pertempuran sengit awal karena banyaknya korban baru-baru ini. Mereka hanya dapat menyumbangkan 10.000 mayat setiap hari. Kesenjangan besar masih terjadi dibandingkan dengan mayat yang dia butuhkan, meskipun ini berarti lebih dari 10.000 prajurit telah tewas di medan perang. Dia mendesah pada keretakan spasial di utara kota Singa. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk mengobarkan konflik antara pesawat-pesawat itu dan meningkatkan intensitas perang. Tidak ada yang bodoh. Itulah masalahnya. Pasukan akan bertempur tanpa rasa takut hanya ketika satu atau dua pesawat saling bermusuhan. Seseorang bisa memperoleh keuntungan besar saat menangkap pesawat lawan. Namun, beberapa pihak bisa saja terjadi sekarang. Yang lain bisa memetik buah persik bahkan jika seseorang mengirim pasukan untuk menangkap target. Pada akhirnya, keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Para penguasa pesawat-pesawat ini belajar menjadi bijak setelah perang mengajari mereka beberapa pelajaran luar biasa. Saat ini, mereka tidak mau meninggalkan pesawat mereka untuk berperang. Itu tidak lebih dari sekadar keengganan terhadap risiko. Pada saat yang sama, mereka khawatir keuntungan yang mereka dapatkan tidak akan cukup untuk menutupi kerugian mereka. Mencari keuntungan dan menghindari bahaya adalah sifat kehidupan cerdas. Selain jahat, mereka juga bodoh yang membingungkan faksi-faksi. Karena kamu tidak ingin keluar, aku akan memberimu alasan untuk keluar. Itu menjernihkan pikiran Richard. Saya ingat pohon kuno dewa dapat memadatkan buah yang dapat meningkatkan potensi kehidupan seseorang. Sebelumnya, bos ini telah menggunakan buah ini untuk memancing dan memikat makhluk hidup lain ke padang pasir kematian untuk menyediakan nutrisi. Sekarang, keberadaan ini dapat membuka ruang di alam lain karena cacing pasir hampa. Pohon kuno dewa sudah lama tidak memancing. Transformasi kehidupan dan penguatan baru-baru ini adalah keinginan naluriah semua kehidupan di era cemerlang. Tidak seorang pun dapat menahan godaan ini. Para pemimpin alam tersebut akan menginvestasikan kekuatan besar. Dalam hal ini saat mereka menyerang umpan. Transformasi tubuh berada di atas semua kepentingan di mata sebagian besar kekuatan. Richard memikirkan hal ini, matanya berbinar dengan antisipasi. Saya akan membiarkan pohon kuno dewa memancing di rawa busuk setelah menaklukkan alam El. Dia akhirnya menemukan solusi untuk meratakan rawa busuk itu. Itu sedikit meningkatkan suasana hatinya. Dia memiliki banyak pahlawan di bawah komandonya. Masing-masing memiliki kemampuan dan kekuatan yang unik. Yang paling menonjol tidak diragukan lagi adalah para bos teratas ini. Pohon dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan manusia. Berbunga dan berbuah, menanam pohon muda, membiakkan tawon, dan sebagainya merupakan karakteristik unik pohon. Richard menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Penguatan pohon kuno dewa masih buruk. Situasi di Twilight City akan sangat berbeda jika dia dapat meningkatkan bos ini menjadi transenden. Dia akan memancing mayat untuk pohon kuno dewa untuk memperkuatnya menjadi transendensi. Dia akan menuangkan sumber daya ke dalamnya. Lion City kembali bersemangat setelah para prajurit membersihkan medan perang. Duke Darah yang mengamuk melancarkan gelombang serangan kedua. Mereka begitu kuat 2 kali berturut-turut, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak mencapai tembok kota. Rekor pertempuran yang dilebih-lebihkan semacam ini bahkan membuat banyak orang menganggap Richard sebagai peramal para dewa. Para dewa telah secara khusus mengirim penyelamat untuk melindungi mereka. Dalam moral yang tinggi di kota Singa, saat itu tanggal 5 Februari. Richard hendak kembali ke kamarnya untuk mandi air panas setelah makan malam yang mewah. Tundel bergegas menghentikannya saat dia berjalan keluar dari ruang makan. Penguasa Agung Richard, sesuatu telah terjadi. Richard melihat ekspresi tulus gadis itu dan merendahkan suaranya. Bicaralah, saya baru saja menerima berita bahwa pengkhianat, Duke Darah yang mengamuk, telah melancarkan pembantaian di beberapa provinsi kerajaan El. Targetnya adalah seorang bangsawan yang setia kepada keluarga kerajaan El.
Pada titik ini, kesedihan dan kemarahan melahap wajah cantik sang putri. Dia dengan tegas mengepalkan kelima jarinya menjadi tinju. Para pengkhianat ini mencabut ratusan pasukan bangsawan, besar dan kecil. Mereka membantai setiap anggota keluarga tanpa belas kasihan. Pengkhianat itu telah membunuh lebih dari 1 juta orang. Darah bahkan mewarnai sungai induk kerajaan El, Sungai Norton, menjadi merah tua. Dia masih selangkah terlambat dan gagal melindungi rakyat dan pengikutnya. Pengkhianat terkutuk itu, dia akan menggantungnya di tembok kota, dia bersumpah. Dia menggigit bibirnya dengan keras, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Tatapannya seperti harimau betina ketika salah satu membunuh anaknya. Kemarahan yang mengerikan dan kebencian yang terpendam itu membuat orang-orang takut tanpa alasan. Richard menatap wajah Tundel. Reaksi pertamanya adalah bahwa tindakan Raging Blood Duke tidak sesederhana yang terlihat. Dia membunuh jutaan orang. Dia tidak akan begitu saja melenyapkan kekuatan yang melawan. Itu lebih seperti, sebuah kata tiba-tiba muncul di benaknya. Pengorbanan, ya. Beberapa pengorbanan kuno dan jahat membutuhkan mayat dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Raging Blood Duke memiliki kendali penuh atas situasi tersebut. Selama dia bisa meratakan kota singa, dia akan menjadi satu-satunya raja di El. Brainless tidak akan membantai rakyatnya sendiri. Namun, pengkhianat itu telah melakukannya. Akan lebih baik jika ada puluhan ribu keturunan inti dari ratusan bangsawan. Tidak ada keadilan bagi jutaan orang ini. Richard mengingat pengkhianat itu berkolusi dengan jurang. Tindakan pengkhianat itu, terkait dengan ini, Tundel mengungkapkan pikiran batinnya dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Kemarahan menelan matanya. Dalam laporan mata-mata kami juga menekankan dugaan ini. Silakan, pergi ke aula utama. Semua orang menunggu keputusanmu. Reputasi Richard di kota singa memuncak setelah ia mendominasi kedua perang tersebut. Putri Kerajaan Tundel tidak dapat dengan mudah memengaruhi rakyat tanpa persetujuan Richard pada saat ini. Lebih dari 30 pejabat tinggi kota singa hadir. Mereka bertanggung jawab atas segala sesuatu di kota. Selamat malam, Tuan Richard. Semua orang memegang dada mereka dan membungkuk serempak, postur mereka sangat rendah hati. Richard mengulurkan tangan untuk menahan semua orang. Kemudian dia berjalan ke kursi utama dan duduk. Putri Tundel duduk di sebelah kiri. Mereka berdua duduk, dan semua orang duduk. Kedatangan Richard segera meredakan suasana tegang. Apa yang dikatakan laporan intelijen? Richard langsung ke intinya. Seorang pahlawan muda berusia awal 20-an dengan cepat berdiri. Dia berkata, Tuan Richard, para pengintai telah melaporkan bahwa Adipati Darah Mengamuk menggunakan alasan untuk menekan pemberontakan dan melenyapkan keluarga kerajaan untuk membantai para bangsawan dan warga sipil di 5 provinsi. Jumlah korban jauh melebihi 1 juta. Kami menerima berita bahwa mereka mengangkut semua mayat ke Provinsi Pegunungan Tinggi. Itu adalah Provinsi Adipati Gunung. Dia mengambil tongkat panjang dan halus saat dia berbicara dan menunjuk ke peta. Richard melihat ke tengah peta. Itu adalah lokasi Duke Gunung. Tempat ini hanya berjarak 2 hingga 300 km dari ibu kota El. Itu juga hanya beberapa ratus kilometer jauhnya dari Obelis. Apa yang bisa direncanakan Duke Darah Mengamuk? Meninggalkan kota singa sendirian dan tiba-tiba membantai para bangsawan. Kota singa, tetap waspada. Saya akan memperhatikan masalah ini dengan saksama. Medan perang yang sebenarnya masih di kota singa. Tidak peduli apa yang direncanakan Duke Darah Mengamuk, dia akan tetap menyerang kota singa. Kuncinya adalah apakah kita menang. Ya, Lord Richard. Mereka menatap sosok pemberani ini. Aura lembut Richard sangat melegakan orang-orang. Mereka dapat dengan cepat memecahkan masalah saat dia ada di sekitar. Itu selalu terjadi. Rasa tidak nyaman muncul di hati Richard setelah beberapa saat hening. Seolah-olah pengkhianat itu merencanakan sesuatu yang tak terduga. Pertemuan telah berakhir, dan Richard berencana untuk meninggalkan Putri Tundel sendirian. Sang putri melirik ekspresi serius Richard. Dia tahu dia punya pikiran lain. Penguasa agung, kami akan mendukungmu tanpa syarat, apapun yang terjadi. Richard mengangguk ketika melihat ekspresi Tundel. Aku ingin pergi ke Provinsi Pegunungan Tinggi secara pribadi. Situasinya akan berada di bawah kendalimu untuk saat ini. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Dia mengeluarkan inti elemen api saat berbicara. Ini adalah harta karun yang digunakan untuk memanggil penguasa elemen api. Pihak lain akan mendatangimu jika kau menghancurkannya. Jika kota singa dalam masalah sebelum aku kembali,
kau dapat segera menggunakannya. Pergilah sekarang, kata Tundel tegas. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil inti elemen api yang memancarkan panas. Kota singa akan aman selama aku masih hidup. Richard menepuk bahu gadis itu. Jangan beritahu ini kepada siapapun. Sebuah energi melonjak dari tubuhnya saat ia berbicara. Sebuah penghapus tampaknya telah menghapus seluruh tubuhnya dan menghilang. Kekuatan penyembunyian adalah keterampilan yang diperoleh dari ruang bawah tanah pertama, Dewa. Richard menghilang. Kaca, suara kaca pecah yang tajam terdengar dari langit. Ia berbalik untuk melihat keluar. Jendela, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Retakan ini memancarkan aura jahat yang mengerikan. Apakah itu jurang? Itu mengejutkannya. Apa yang dilakukan Duke darah pemberontak itu? Embun beku dan salju membentuk pegunungan yang sunyi. Selusin atau lebih eselon atas dari Blazing Flame Guild menatap pemimpin guild mereka dengan bingung. Dan mengapa retakan di langit terlihat begitu menakutkan? Apakah pesawat ini akan runtuh? Retakan di langit menyebabkan keributan, dan itu sangat menakutkan. Runtuhnya pesawat akan menghabisi mereka semua. Pemimpin guild mendengar ini. Ia melihat sekeliling dan menghela napas lega ketika melihat tatapan semua orang yang menyelidiki. Pemimpin guild perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Nada suaranya tenang. Raging Blood Duke bertujuan untuk mengorbankan kerajaan El ke jurang dengan imbalan kekuatan yang lebih besar. Berita itu mengejutkan semua orang. Pemimpin guild, apa yang harus kita lakukan? Bukankah akan sia-sia jika kerajaan El tidak memiliki investasi yang begitu besar pada tahap awal? Ini adalah kesempatan bagi Blazing Flame Guild untuk bangkit kembali. Pemimpin Blazing Flame Guild menatap orang-orang yang masih ingin menyela. Ia menekan dan membungkam mereka. Pesawat ini akan menjadi jembatan jurang. Tujuannya adalah untuk menyerang Mortal Plane. Raging Blood Duke telah memenangkan pengakuan dari penguasa jurang, penguasa keserakahan. Penguasa keserakahan, penguasa level 120 jurang tak berdasar, mengendalikan kekuatan keserakahan. Nada suaranya terdengar berbahaya saat dia berbicara. Kamu harus tahu bahwa semakin dekat kamu dengan kedalaman jurang tak berdasar, semakin kuat dirimu. Dewa keserakahan dapat mengendalikan sebuah pesawat, dan itu adalah pesawat setelah level 100. Seberapa kuat dia, Raging Blood Duke akan berubah dari penguasa kerajaan El menjadi pelopor jurang tak berdasar dan pelayan penguasa keserakahan jika dia berhasil. Pihak lain bahkan mungkin menggunakan kesempatan ini untuk maju ke Yang Mulia. Dia selesai berbicara, dan selusin atau lebih eselon dari Blazing Flame Guild melebarkan mata mereka dan menatapnya dengan tak percaya. Dia akan mengorbankan seluruh pesawat dengan imbalan kekuatan. Tetapi yang terjadi selanjutnya adalah kekhawatiran lain. Bukankah Raging Blood Duke akan menjadi iblis jika dia melakukan ini? Bisakah itu menjamin kepentingan kita jika dia menjadi pemimpin fraksi jahat yang kacau? Blazing Eternal Flame menunjukkan ketenangannya. Raging Blood Duke tidak akan berubah drastis menjadi iblis. Dia hanya akan memperoleh sebagian dari kekuatan level tinggi dan menjadi setengah iblis. Kita menjalin hubungan kerjasama dengan Raging Blood Duke. Semakin kuat pihak lain, semakin banyak keuntungan yang bisa kita peroleh darinya. Pada titik ini, suaranya menjadi bersemangat. Raging Blood Duke berjanji untuk memberikan Blazing Flame Guild sebidang tanah untuk dikelola setelah jurang tak berdasar menggerogoti dimensi kerajaan El selama kita bekerja sama dengannya. Kita dapat merekrut prajurit iblis tingkat tinggi di kota-kota besar kerajaan El. Mata eselon atas Blazing Flame Guild berbinar. Kita dapat merekrut pasukan tingkat tinggi di wilayah Raging Blood Duke. Janji ini segera menggerakkan mereka. Mereka tidak peduli dengan sebidang tanah itu. Ribuan pemain Lord tidak kekurangan tanah. Namun, perekrutan pasukan terhenti di gerbang kehidupan. Kesulitan mendapatkan pasukan tingkat tinggi jelas bagi semua orang. Hingga saat ini, Blazing Flame Guild hanya memiliki 30 sarang pasukan tingkat mahkota. Mereka adalah guild tingkat atas dengan 5.000 Lord. Mereka telah melakukan misi dan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan 30 sarang pasukan. Mahkota ini, jumlah pasukan yang hilang saja melebihi 10 legiun. Sekarang, itu akan menempatkan beberapa pasukan tingkat tinggi di hadapan mereka dan memberikan perekrutan sesuka hati. Tidak ada yang bisa menahan godaan ini. Pasukan tingkat tinggi akan meningkat di kerajaan El begitu Raging Blood Duke telah maju. Pada saat itu, Blazing Flame Guild dapat memperkecil jarak dengan guild lain hanya dengan mengandalkan keuntungan merekrut pasukan. Pemimpin guild menjadi tenang.
Dia tidak bisa tidak memikirkan hal lain. Kami adalah penganut Dewa Api. Apakah ini akan menyebabkan ketidakpuasan pada Dewa Api? Pemimpin Guild Blazing Eternal Flame menggelengkan kepalanya. Dewa yang tinggi dan perkasa itu tidak punya waktu untuk peduli dengan tindakan kita. Namun, aku akan membuat departemen baru nanti untuk merekrut pemain dari fraksi jahat. Kami akan menggunakan mereka untuk mengelola tanah ini dan memimpin pasukan iblis. Saat dia berbicara, sedikit ancaman terdengar dalam nadanya. King Qiu tidak akan pernah mengira kegagalan kita terakhir kali akan mendapatkan kepercayaan dan pengakuan Raging Blood Duke. Dan penguasa keserakahan di belakang Raging Blood Duke adalah dewa jahat kelas atas yang menguasai level 120 jurang. Kali ini, aku ingin melihat apa yang bisa digunakan King Qiu untuk melawan. Kekalahan terakhir kali adalah penghinaan besar bagi Blazing Flame Guild. Mereka menderita serangan balik yang menyiksa jiwa dari Fire Elemental Lord yang mereka panggil di bawah pengawasan miliaran orang. Dan ini semua karena satu pikiran dari King Qiu. Dia adalah ambisi sebelum perang, momentum, kata-kata. Dia semua seperti satu tamparan keras di wajah seseorang. Bagaimana mungkin dia, yang ingin memimpin Blazing Flame Guild menjadi guild teratas, menerima ini? Pemimpin guild memandang pertempuran terakhir ini sebagai comeback. Sang penguasa keserakahan, penguasa jurang tingkat 120, telah mengarahkan pandangannya ke kerajaan El. King Qiu tidak dapat menimbulkan gelombang, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimilikinya. Kecuali jika ia juga memiliki kekuatan tingkat dewa sebagai bawahan dan lebih kuat dari penguasa keserakahan. Namun, apakah itu mungkin? Mereka mendengarkan pemimpin Serikat Blazing Eternal Flame, dan semua petinggi bersemangat tinggi, apakah kita masih perlu menyiarkan perang ini? Ekspresi Blazing Eternal Flame langsung berubah jelek. Siaran terakhir membuat mereka tampak seperti badut di forum. Pemimpin serikat mendesah dan berkata, siaran langsung. Kita tidak punya peluang gagal kali ini. Serikat Blazing Flame akan kembali. Dan aku ingin semua menyaksikan ini kembali. Reputasi King Qiu sangat dikagumi. Tapi kita akan menuai kejayaan yang lebih besar saat kita menginjak-injaknya di bawah kaki kita. Serikat Blazing Flame akan selamanya menyesal jika kita membunuh King Qiu dan kita tidak menyiarkannya. Kita akan memenangkan perang ini dan menghentikan kemenangannya yang gemilang. Mar, kirim 30 legiun ke kerajaan El. Aku ingin membunuh semua pasukan King Qiu dalam pertempuran ini. Pasukan ini akan menyebabkan bencana bagi King Qiu bahkan jika dia punya cara untuk bangkit kembali. Eselon Serikat Blazing Flame segera menjadi bersemangat. Apakah ada yang lebih menarik di dunia ini selain keuntungan? Tidak ada. Kaca, retakan jaring laba-laba di langit menjadi semakin ganas. Rasanya seperti batu-batu besar akan menekan mereka dan runtuh. Adipati Darah yang mengamuk berdiri di depan sebuah lembah dan dengan tenang memandanginya. Para prajuritnya menumpuk mayat yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Darah berkumpul menjadi sebuah danau dan menyebabkan mereka mengapung. Lembah selebar 1000 meter itu sudah menjadi danau kematian yang berisi mayat dan darah. Bau darah yang pekat menyerbu hidung mereka. Itu memberi mereka rangsangan visual dan penciuman yang kuat. Yang mulia, pasukan sudah siap. Haruskah kita menyerang kota singa segera? Adipati Darah yang mengamuk mendengar laporan itu dari belakang. Dia menghunus pedangnya dan berjalan ke danau. Pupil matanya dengan jelas mencerminkan pemandangan tragis itu. Keberadaan yang luar biasa itu menundukkan kepalanya sedikit dan perlahan-lahan memasukkan pedang yang penuh celah ke dalam darah dan mayat. Pada saat berikutnya, darah di sekitarnya tampaknya telah menemukan lubang hitam, dan pusaran muncul. Adipati Darah yang mengamuk menarik pedangnya keluar lagi dan mengarahkannya ke depan. Pedang panjang berwarna putih perak dengan kilau metalik telah berubah menjadi warna darah saat ini. Darah tampaknya menjadi hidup saat perlahan mengalir di atasnya. Itu tampak genit dan menakutkan. Kepuasan melahap matanya. Tuanku akan segera turun. Biarkan para pemberontak kota singa menjadi persembahan kami kepada penguasa yang maha kuasa. Dia berbalik tiba-tiba. Tatapannya berubah dingin. Perintahkan pasukan untuk segera menuju kota singa setelah mereka menyelesaikan mantra formasi sihir kuno. Waktu kutu-kutu itu melompat-lompat, sudah terlalu lama. Asteris. Tanggal 6 Februari pagi, para pemain yang berkeliling di berbagai ruang siaran langsung menyadari, seorang streamer telah membuka siaran langsung Blazing Flame Guild lagi. Itu membuat para pemain yang menonton acara itu bersemangat. Ya Tuhan,
Blazing Flame Guild masih berani memulai siaran langsung. Bukankah mereka sudah cukup kehilangan muka terakhir kali? Seseorang mengkliknya dalam sekejap. Hal pertama yang dilihatnya saat masuk masih Streamer awal. Streamer itu telah menghiburnya. Bukankah ini Blazing Flame Guild? Sudah beberapa hari sejak terakhir kali aku melihatnya. Wow, dia berani melakukan siaran langsung lagi. Bukankah wajahnya sudah cukup sakit? Siapa yang akan kamu panggil hari ini? Hahaha, tidak peduli seberapa kuat King Qiu, dia tidak bisa menghentikan Blazing Flame Guild kita. Sekarang setelah kamu mengikutiku, kamu adalah penggemar lama. Komentar-komentar itu semakin menyinggung dan sarkastik. Sudut mulut Streamer Blazing Flame Guild berkedut. Tapi siapa yang meminta mereka untuk menyombongkan diri dengan keras terakhir kali? Pada akhirnya, semuanya berakhir seperti ini. Dia berpura-pura tidak melihatnya. Dia berkata dengan serius, kami telah lama mengharapkan kekuatan King Qiu dan telah berulang kali memberitahu semua orang tentang hal itu. Sebagai pemain nomor 1, kekuatannya tidak terduga. Meskipun kekalahan Blazing Flame Guild tidak terduga, itu juga masuk akal. Bagaimanapun, itu adalah Green Hill. Jika pihak lain begitu mudah dikalahkan, akan ada 20 miliar pemain yang lebih kuat darinya. Penonton hanya akan menertawakannya jika dia mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi itu masuk akal dengan King Qiu. Streamer Blazing Flame Guild membawa topik ke perang setelah beberapa patah kata. Kami segera meluncurkan rencana baru setelah kami tahu betapa kuatnya King Qiu. Kali ini, mustahil bagi King Qiu untuk menang sekarang, tidak peduli berapa banyak transcendent yang dimilikinya. Fondasi Blazing Flame Guild sesederhana kelihatannya. Sebagai guild yang matang dan kuat, satu kekalahan dalam perang tidak akan menggoyahkan kita. Sebaliknya, kita akan menjadi lebih kuat karena kegagalan. Streamer ini bertugas melakukan siaran langsung 3 kali berturut-turut. Nada bicaranya yang agak menular langsung membuat citra Blazing Flame Guild keluar dari pecundang yang menyedihkan dan menggelikan itu. Mereka tidak lagi mengejek dan tidak begitu meremehkan, meskipun penonton tetap skeptis terhadapnya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia membual, dia masih harus melihat kebenaran di medan perang. Segera, Streamer Blazing Flame Guild menggerakkan kamera ke atas. Dia membiarkan semua orang menyaksikan langit yang retak. Sial, apa ini? Apakah Blazing Flame Guild melakukan ini? Kalian telah memecahkan langit untuk menyingkirkan King Qiu. Mengapa aku merasakan aura yang sangat jahat? Apakah ini jurang? Kalian para penganut Dewa Api dengan alis tebal dan mata besar mengkhianati kami. Pemandangan langit yang retak seperti jaring laba-laba terlalu berdampak secara visual. Mereka merenungkan kata-kata Streamer dari Blazing Flame Guild. Mereka langsung mengira pemandangan ini adalah pekerjaan mereka. Dan mereka mendecak lidah mereka dengan heran. Ini baru permulaan. Streamer dari Blazing Flame Guild merendahkan suaranya dan menatap kamera dengan tatapan dingin. King Qiu, pemimpin guild kami memintaku untuk mengirimimu pesan. Permainan baru saja dimulai. Penguasa elemen api adalah kartu trufmu, tetapi fondasi dari Blazing Flame Guild jauh dari apa yang dapat kau intip. Biarkan pembantaian datang. Dia selesai berbicara. Sebuah trompet panjang dan dalam berbunyi. Saat berikutnya, kamera memperbesar. Pasukan besar muncul di layar. Pasukan ini sama seperti pertempuran sebelumnya. Mereka dengan cepat melewati celah spasial dan memasuki medan perang. Streamer dari Blazing Flame Guild berhenti berbicara dan membawa kamera ke Lion City lagi. Tidak seperti pertandingan sebelumnya, dia hanya melihat pasukan Blazing Flame Guild. Dalam pertempuran ini, orang bisa melihat sejumlah besar tentara pribumi. Aura yang dipancarkan oleh para prajurit itu bisa membuat orang panik. Sial, apakah ada kebutuhan untuk menjadi begitu gila? Serang Lion City, serang pasukan di sini lebih dari 50 legion, kan? Seberapa kuat King Qiu untuk memobilisasi pasukan yang dilebih-lebihkan seperti itu? Apakah kamu bercanda? Li Yunlong memberikan pasukan ini. Salah satu bahkan mengambil buku catatannya. Tidak ada habisnya pasukan di luar Lion City. Kamera harus diperbesar hingga 100 meter untuk melihat tepi yang kasar. Kota yang megah itu terasa seperti bisa runtuh kapan saja di bawah gelombang hitam. Pasukan para penguasa daratan Grace dari Persekutuan Api berkobar memberitahunya bahwa miliaran penguasa Dewa Grace menyaksikan perang ini. Itu juga karena dia merasakan jumlah penguasa daratan Grace yang menggelikan, dia memberikan begitu banyak janji kepada Persekutuan Api berkobar. Dia ingin memberitahu mereka semua bahwa dia, Adipati Darah yang mengamuk,
ada di luar alam fana. Tapi sekarang, penguasa manusia terkutuk ini menginjak-injak batasnya. Penguasa keserakahan yang agung itu melihat ke bawah ke alam ini. Dia mengungkap gerakannya kepada penguasa keserakahan. Dia harus menggunakan kepala penguasa manusia itu sebagai peringatan bagi penghujat itu. Martabat dewa tidak mengizinkan siapapun untuk memprovokasi dia. Kata-kata Richard mengejutkan pemimpin Serikat Api Abadi yang berkobar, lalu sangat gembira. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Richard tahu tentang penguasa keserakahan, pengkhianat itu merasa bahwa Richard telah berbicara kasar kepada penguasa abis. Itu sama saja dengan mencari kematian. Jejak ketakutan masih ada di hatinya yang tidak dia ketahui dengan pelajaran yang dipelajari dari penguasa elemen api. Bagaimana jika King Kui berteman dengan penguasa keserakahan? Semua yang direncanakannya akan sia-sia. Namun sekarang, King Qiu yang sombong ini memprovokasi para dewa. Tidak ada yang bisa mentolerir keberadaan para penghujat. Hahaha, King Qiu, mari kita lihat bagaimana kau mati. Adipati Darah yang mengamuk menjadi marah di bawah tatapan miliaran pemirsa di ruang siaran langsung. Dia memerintahkan elang darahnya untuk menyerbu ke kota singa. Wosh! Elang darah itu mengepakkan sayapnya dan menciptakan gelombang udara yang besar. Ia langsung melesat ke bagian tembok kota di atas gerbang kota dengan kecepatan kilat. Aura luar biasa yang dipancarkannya membuat pasukan di sekitarnya merasakan jiwa mereka berderit. Seolah-olah ada tangan raksasa yang mencengkeram mereka dengan erat, dan seseorang dapat menghancurkan mereka kapan saja. Itu mengejutkan beberapa pemanah, dan mereka tanpa sadar melepaskan anak panah di tangan mereka. Bang! Anak panah melesat keluar dari tali busur. Anak panah yang tajam merobek udara. Namun, elang darah itu terlalu cepat. Pada saat anak panah itu tiba, ia telah menjauh. Ia dengan mendominasi menabrak tembok kota di tengah-tengah seruan. Kaca, bang! Sebuah palu berat pasti telah menghantam benteng tebal di tembok kota dan langsung meledak. Debu beterbangan ke langit dan membutakan semua orang. Sesuatu terdengar pada saat itu. Bang! Aura mengerikan meletus seperti tsunami. Itu pasti tongkat bisbol yang menghantam elang darah yang ganas itu seperti batu. Ia terbang kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ia menghantam tanah 100 meter jauhnya dan meninggalkan bekas berdarah. Ia mengepakkan sayapnya beberapa kali dan diam-diam kehilangan nyawanya. Dia telah membunuh elang darah level 19 begitu saja. Semuanya terjadi terlalu cepat. Miliaran pemirsa dalam siaran langsung bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka menyaksikan Mars menabrak bumi dengan mulut kering. Siapa yang begitu ganas? Mereka membeku dengan mata terbelalak dan menatap tembok kota. Angin bertiup, itu meniup debu di langit. Sosok raksasa yang menjulang muncul di hadapan semua orang. Itu adalah prajurit centaur setinggi lebih dari 10 meter. Dia mengenakan baju besi seluruh tubuh hitam dan memegang kapak perang bergagang panjang yang tingginya hampir sama dengannya. Dia meletakkan kapak perang ini di tanah. Butuh puluhan orang untuk mengangkatnya. Sepasang mata yang dipenuhi dengan semangat juang yang kuat menatap ke depan dan menyapu semua yang ada di bawah helm yang melindungi wajahnya. Transendensi. Bawahan centaur transenden King Qiu menyerang. Tubuh Emily yang berlapis baja berat seberat gunung saat dia berdiri di tembok kota. Dia memancarkan aura yang lebih kuat dari Duke Darah yang mengamuk. Itu mirip dengan tekanan yang diberikan penguasa transenden dari alam elemen api kepada para pemain. Duke Darah yang marah melayang di langit dan menatap dingin ke arah centaur di belakang elang darah. Tubuhnya mengembang, dan tekanan yang diberikan centaur kepadanya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dia melihat sosok yang diselimuti pasir kuning. Pihak lain bahkan tidak bergerak setengah langkah dari posisi aslinya ketika pengkhianat itu menyerang ke depan. Serangannya tidak berbahaya bagi penguasa daratan Grace. Bajingan sialan, apakah dia tidak menganggapku serius? Dia membenci kepercayaan diri bajingan ini. Dentang, pedang di pinggangnya terhunus. Pedang panjang putih perak itu memiliki celah besar dan kecil. Niat membunuh yang ganas melonjak keluar darinya. Tidak ada yang tahu berapa banyak nyawa yang telah dibunuhnya untuk memadatkan aura yang begitu menakutkan. Sebuah suara jatuh pada saat ini. Sebuah retakan di langit memancarkan aura jahat yang tak berujung dan tiba-tiba meluas. Gelombang energi dari jurang melonjak ke pedang panjang itu. Bayangan merah darah setinggi lebih dari 8 meter muncul di tubuhnya. Citra virtual itu tampaknya adalah salinan dirinya. Citra itu juga memegang pedang panjang di tangannya. Bunuh mereka.
Raging Blood Duke menyerang ke depan dan mengarahkan pedang panjang putih peraknya ke Emily. Tidak realistis baginya untuk melewati musuh dan menyerang Grace Mainland Overlord dengan transendensinya. Dia ingin melihat apakah Grace Mainland Overlord masih bisa menjaga ketenangannya setelah dia memenggal kepala centaur ini. Jadi bagaimana jika pihak lain telah mengubah bentuk tubuhnya? Jika ukuran saja dapat menentukan hasil pertempuran, maka kali ini akan lama didominasi oleh raksasa. Emily bisa merasakan permusuhan yang kuat dan niat membunuh. Dia menghentakkan kaki di udara dan terbang. Dia melompat dan berlari di udara. Dentang, kapak perang sepanjang 10 meter itu bertabrakan dengan pedang panjang berwarna putih. Keperakan energi meletus dari kedua sisi dan mencabik-cabik kekosongan di sekitarnya. Itu menciptakan riak-riak. Emily memiliki teknik pertempuran yang luar biasa, dan Duke Darah yang mengamuk juga hebat. Dia sama-sama ganas. Kedua belah pihak memiliki kekuatan pertempuran terbaik. Mereka bertarung dengan sekuat tenaga, dan setiap tabrakan menyebabkan gelombang kejut yang besar. Retakan muncul di tanah seolah-olah raksasa telah menginjaknya. Seluruh medan perang telah berubah menjadi kekacauan hanya dalam beberapa menit. Tanah retak, batu-batu besar pecah, dan lubang menutupi tanah. Para penonton di ruang streaming langsung juga bersorak keras. Itu adalah pertama kalinya mereka mengalami pertempuran antara para transenden. Seperti yang diharapkan dari seorang transenden, kekuatan penghancur semacam ini aneh. Sangat kuat, saya menyadari sesuatu yang mengejutkan ketika saya melihat keduanya. Bagaimana King Qiu menaklukkan centaur itu? Saya akan berani mendorong seluruh pesawat jika Anda memberi saya salah satu dari dua orang ini. Setelah beberapa saat berseru, perhatian semua orang beralih dari pusat medan perang ke Richard di dinding. Semakin kuat Emily, semakin iri para penonton. Bagaimana dia bisa menaklukkan seorang transenden setingkat ini? Keraguan ini berulang kali muncul di benak mereka saat pertempuran semakin sengit. Pemimpin Serikat Blazing Eternal Flame mengantisipasi Raging Blood Duke dan melihat pemandangan ini. Jantungnya mulai berdetak kencang. Apakah dia akan mengalahkan centaur itu bahkan jika Fire Elemental Lord tidak memberontak dan menanggapi panggilannya untuk menyerang Lion City? Pemimpin Serikat Blazing Eternal Flame merasa seperti telah memakan 100 lemon. Rasanya asam sampai ke inti. Hak apa yang kamu miliki? Bagaimana King Qiu bisa memiliki bawahan yang begitu kuat? Dia memiliki serikat dengan ribuan pemain lord tingkat atas dan dapat memobilisasi jutaan pasukan. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada pemain lain. Belum lagi menaklukkan para transenden, dia bahkan memiliki bawahan yang bisa bertarung melawan pahlawan level 19 dengan potensi peringkat A. Semakin dia memikirkannya, semakin tidak seimbang perasaannya. Dendam baru dan lama meletus pada saat yang sama. Tunggu saja, jadi apa jika kamu memiliki bawahan yang menghancurkan jiwa? Great Lord sedang mengawasimu. Semakin banyak kau melompat, semakin menyedihkan kematianmu. Pemimpin Blazing Flame Guild memikirkan keberadaan mengerikan yang mengendalikan 120% jurang, turun, dan membunuh pihak lain. Ia merasakan kenikmatan balas dendam yang terdistorsi. Pada saat ini, Lion City sudah hancur di matanya. Richard dan Emily adalah mayat tanpa kepala yang tergantung di tembok kota. Blazing Flame Guild akan bangkit di tangannya. King Qiu tidak akan bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pertarungan antara Emily dan Raging Blood Duke mencapai klimaksnya di bawah tatapan penuh kebencian. Ruang di sekitarnya menjadi kabur karena bentrokan kedua belah pihak. Ruang siaran langsung bahkan tidak dapat menampilkan gambar yang jelas. Orang hanya bisa melihat energi yang mengerikan dari pusat medan perang. Ruang di kerajaan El tidak seperti Mortal Plane. Kekuatan luar biasa sudah cukup untuk mendistorsi segalanya. Semua orang merasa abad telah berlalu dalam waktu kurang dari 10 menit. Miliaran penonton menunggu pemenang terakhir muncul. Bang! Gelombang udara yang mengerikan meledak. Itu telah membentuk kawah berbentuk mangkuk di tanah. Para prajurit di tembok kota seperti bendera ditiup angin. Mereka mundur dan berkerumun bersama. Gelombang kejut kerikil campuran juga menghantam pasukan Raging Blood Duke yang berjarak ratusan meter. Penonton tidak lagi fokus pada orang-orang di sekitar medan perang. Mereka membeku dengan mata terbelalak dan melihat ke pusat medan perang. Pada saat ini, dua sosok besar secara bertahap muncul di debu dan ruang yang terdistorsi. Baju zirah berat centaur yang memegang pedang panjang bergagang panjang itu kini hancur berkeping-keping. Bahkan baju zirah di kepalanya memiliki bekas pedang yang dilebih-lebihkan.
Baju zirah itu menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Baju zirah itu bisa mematahkan helmnya dan memenggalnya. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Raging Blood Duke di sisi lain. Hantu yang terbentuk di tubuh Transcendent level 21 ini telah meredup. Seseorang bisa memadamkannya kapan saja. Meskipun Raging Blood Duke memiliki beberapa bekas luka di tubuhnya, auranya tampak sangat tidak stabil, seperti tungku yang bisa meledak kapan saja. Eksistensi tingkat atas itu menoleh untuk melihat Richard di tembok kota, dan ekspresinya menjadi lebih buruk. Pada saat ini, dia merasa seperti badut. Dalang sejati menonton pertunjukan dengan santai di tembok kota sementara dia memukuli bawahan pihak lain sampai mati. Itu membuatnya ingin menunjukkan wajahnya di hadapan miliaran penguasa kasih karunia dewa. Namun, sebuah tamparan menghancurkan segalanya. Bajingan, Raging Blood Duke menggeram. Dia mengangkat pedang, dan ujungnya menghadap ke langit. Hai, hai, teka-teki yang tidak jelas dan jahat bergema. Kaca, sebuah celah spasial meledak di atas kepalanya dan meluas lebih dari 10 meter. Retakan itu membentuk ruang sempit yang begitu luas dan rapat di kedua sisinya. Itu adalah bola mata. Aura jahat yang tak berujung mengalir ke tubuh Raging Blood Duke seperti air terjun. Aura Transcendent ini melonjak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pemimpin Persekutuan Api Abadi membuka panel atribut setelah beberapa napas pendek. Raging Blood Duke melambungkan levelnya ke-24. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi legenda. Harga untuk memperoleh kekuasaan adalah kejahatan. Kejahatan yang tak berujung demonisasi. Aura yang menakutkan itu membuat para penonton di ruang siaran langsung merasakan tekanan yang kuat. Mereka merasakan jiwa mereka gemetar, meskipun mereka melihat transformasi dari siaran langsung. Itu seperti tangan yang berlumuran darah mencekik tenggorokan mereka. Itu menyesakkan. Pemimpin Persekutuan Api berkobar mengungkapkan kegembiraan yang tak tertahankan di wajahnya. Level 24, Tuan Keserakahan tidak perlu muncul. Adipati Darah yang mengamuk bisa mengurus semuanya. King Qiu, apakah kamu siap menghadapi kematian? Aura Adipati Darah yang mengamuk naik ke puncaknya di hadapan tatapan miliaran pemirsa. Tekanan itu mendistorsi ruang di sekitarnya. Tanah berangsur-angsur tenggelam dan retak. Angin di langit berhenti. Raja Iblis jahat sejati telah merangkak keluar dari jurang. Langit seperti retakan di mata iblis. Itu menjadi semakin ganas. Itu seperti keberadaan yang menonton pemandangan. Aura Adipati Darah yang mengamuk mencapai akhir. Dia tiba-tiba merasakan bahaya yang tak tertandingi pada pedang yang menebas tenggorokannya. Dia membuka matanya tiba-tiba dan ingin bereaksi. Namun, rasa sakit yang mengerikan datang. Dari punggungnya setelah beberapa detik. Rasa sakit itu menyebar ke dadanya dengan kecepatan kilat. Puci, sebuah tangan ramping berlumuran darah muncul di pandangannya melalui dadanya. Momentum panggung yang meningkat tiba-tiba berhenti. Apa ini? Duke Darah mengamuk melihat telapak tangan itu, pikirannya kacau. Tepat saat dia akan bergerak, telapak tangan itu menghilang lagi. Pada saat yang sama, itu juga mengambil semua darah dari lukanya. Dari luar, orang hanya bisa melihat daging dan tulang berguling-guling, tetapi tidak ada darah yang menetes ke bawah. Duke Darah mengamuk tanpa sadar mendongak. Dia memastikan bahwa centaur di depannya tidak bergerak. Ketakutan yang menyesakkan melonjak ke dalam hatinya. Penguasa manusia terkutuk itu tidak hanya memiliki centaur dan penguasa elemen api, dua bawahan Transcendent ini. Dia juga menyembunyikan Transcendent dalam kegelapan. Transcendent yang tidak dapat dia deteksi bahkan dengan inderanya yang penuh. Penyesalan dan kemarahan yang tak berujung melonjak di dalam hatinya. Dia telah lama bersiap menghadapi makhluk gaib yang bersembunyi di kegelapan. Namun, dia tetap mengincar para pahlawan seperti penguasa elemen api. Siapa sangka seseorang dapat bersembunyi dari akal sehatnya dan muncul di belakangnya untuk melancarkan serangan diam-diam. Semua ini terjadi terlalu cepat. Itu menghancurkan Raging Blood Duke dalam sekejap. Serangan balik yang mengerikan pun terjadi. Aura jahat di tubuh sang pengkhianat bangkit. Itu karena sebuah tangan raksasa menusuk jantungnya dan menghabiskan darahnya. Dia kehilangan kendali atas energi di tubuhnya. Puci, rasanya seperti lava yang memecahkan toples. Seluruh tubuhnya menahan serangan balik energi itu. Duke pengkhianat itu hendak bergerak. Tiba-tiba, seekor kelelawar berwarna darah muncul di hadapannya. Kemudian, kelelawar itu tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, sesosok yang memancarkan cahaya perak dan mengepakkan sayap kelelawarnya muncul di hadapannya. Vampir,
Kejutan di hatinya meningkat hingga ekstrim saat ini. Namun, energi kekerasan di tubuhnya telah membekukannya. Tombak panjang lawan terpantul di sudut matanya yang membelah langit. Dia merasakan sesuatu di saat berikutnya. Puci, rasa sakit yang tajam merayapi lehernya. Dan kemudian dia dengan cepat kehilangan kesadaran. Bagaimana aku bisa mati di sini? Pikiran terakhir Duke Darah Mengamuk muncul saat hidupnya melintas di benaknya. Dia melebarkan matanya untuk melihat pelaku yang membunuhnya. Namun, penglihatannya kabur, dan dia tidak bisa melihat apapun. Pukulan itu melemparkan tubuh tanpa kepala Duke Darah Mengamuk ke langit. Sosok dengan rambut perak dan mata perak tiba-tiba muncul di lapangan. Hal itu membuat para pemain di ruang siaran langsung membeku dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Mereka menunggu Raging Blood Duke muncul dan membunuh centaur itu. Mereka menatap kosong ke arah keberadaan yang memegang tombak panjang dan berdiri di udara. Vampir, Transcendent lain. Pemimpin Serikat Blazing Eternal Flame mengalami guncangan yang mengguncang bumi, sementara para pemain mengalami guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di matanya, sosok yang memegang tombak panjang dan berdiri di langit itu 10.000 kali lebih ganas daripada iblis di dalam hatinya. Sayap kelelawar mengepak, dan itu bertiup kencang di dalam hatinya. Matanya melebar hingga ekstrim, dan tangannya tidak bisa menahan gemetar. Transcendent lainnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Itu yang ketiga. Dia tidak bisa mengerti. Dia tidak bisa mengerti mengapa King Qiu dapat menaklukkan seorang Transcendent yang begitu tinggi dan perkasa, yang dapat memutuskan nasib banyak orang dengan satu kata, dan yang juga merupakan salah satu eksistensi teratas di antara penduduk asli. Apakah semudah itu bagi para Transcendent untuk tunduk? Mengapa tidak ada Transcendent yang tunduk padanya? Bagaimana dia lebih rendah dari King Qiu? Kecemburuan tumbuh di hatinya seperti rumput liar. Dia dan bahkan ribuan bangsawan di seluruh Serikat Blazing Flame digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan King Qiu. Tidak, dia belum pernah mendengar tentang pemain yang bisa menaklukkan seorang Transcendent. Tidak seorang pun di antara miliaran pemain yang bisa dibandingkan dengan King Qiu. Saat memikirkan ini, kecemburuan hampir melahap rasionalitasnya. King Qiu, dia menggertakkan giginya, dan tatapannya menjadi semakin terdistorsi. Aku akan membuat sejarah tidak peduli berapapun harganya. Aku bersumpah, pemimpin serikat, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara bawahannya bergetar, dan itu membangunkan serikat api yang membara. Dia berbalik dan melihat eselon serikat api yang membara menatap medan perang dengan ketakutan, kecemasan, dan teror. Puluhan legiun di sekitarnya tidak bisa memberi mereka rasa aman. Serikat api yang membara menarik napas dalam-dalam. Niat membunuh memenuhi matanya. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke tengah medan perang. Dia melirik celah spasial yang tampak seperti mata jurang. Energi jahat melonjak keluar dan menjadi lebih padat. King Qiu, kamu telah membuat marah penguasa perang ini. Semua orang mengikuti garis pandangnya dan menatap langit. Retakan seperti jaring laba-laba membangkitkan semangat mereka. Penguasa keserakahan, akankah turun? Sebagai penganut Dewa Api, rasa takut dan permusuhannya terhadap dewa-dewa jahat dari jurang lebih murah hati daripada emosi lainnya. Menurut perhitungan mereka, skenario terbaik adalah bahwa Raging Blood Duke akan memimpin pasukannya untuk meratakan kota di hadapannya, dan dia tidak harus berhadapan langsung dengan keberadaan jahat itu. Tapi sekarang, semuanya telah menjadi gelembung. Siapa yang mengira Raging Blood Guild yang arogan akan jatuh seperti itu? Pasti, King Qiu akan menamparkan wajah penguasa keserakahan itu saat kematian Adipati Darah Mengamuk. Pemimpin Persekutuan Api berkobar menggertakkan giginya dan berkata dengan keras. Kematian Adipati Darah Mengamuk telah melampaui harapannya. Janji yang telah dia buat kepadanya sebelumnya, untuk mengizinkannya merekrut tentara di Kerajaan El, kini telah menjadi istana di udara. Perasaan bahwa mimpinya telah hancur sangat tak tertahankan. Namun, pemimpin Persekutuan Api berkobar telah memasang taruhan besar pada Kerajaan El, dan dia tidak dapat mundur. Miliaran orang sedang menonton. Persekutuan Api berkobar akan menjadi bahan tertawaan sekarang jika mereka mundur. Bahkan jika mereka tidak menderita terlalu banyak kerugian dalam jangka pendek, mereka akan memperlebar jurang antara mereka dan serikat-serikat top lainnya di masa depan. Pemimpin serikat harus memenangkan perang ini untuk mendapatkan kembali investasi awalnya. Selain itu, penguasa sebenarnya dari perang ini adalah penguasa tingkat ke-120 jurang maut.
Bahkan jika pemimpin Blazing Flame Guild kehilangan janji dari Raging Blood Duke, mereka tetap akan menjadi pemenang perang ini. Dia merenung. Dia menatap Archduchess Vampir dan Centaur di langit. Kegembiraan yang tak terlukiskan melonjak di dalam hatinya. King Qiu, kamu punya banyak transenden, kan? Penguasa keserakahan akan turun dan membunuh setiap transenden. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu gunakan untuk menjadi sombong. Menarilah, semakin keras kamu menari, semakin lucu kamu saat jatuh ke debu. Eselon atas Blazing Flame Guild menghela napas lega ketika mereka menerima respons positif. Dukungan King Qiu yang tak ada habisnya telah menyebabkan mereka mengalami trauma psikologis yang parah. Mereka takut King Qiu masih memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya. Sekarang dewa jahat dari jurang akan turun, tidak peduli seberapa kuat dia dapat menyebabkan gelombang apapun. Sosok-sosok berdiri di tembok-tembok kota singa yang menjulang tinggi. Pada saat ini, para prajurit menjaga kota dan akhirnya kembali sadar dari situasi yang tiba-tiba ini. Musuh mereka, vampir transenden, telah membunuh pengkhianat itu. Situasi tak terduga ini segera mengguncang atmosfer. Mata semua orang terbakar saat mereka melihat Lorena di langit. Itu adalah transenden kelas atas dari klan vampir. Dia sangat gelisah sehingga dia hampir tidak bisa menahan emosinya. Matanya sudah merah, dan air mata terus-menerus menetes dari wajahnya. Itu meninggalkan bekas yang mencolok di pelindung dadanya. Pengkhianat ini membunuh ayah dan keluarga sang putri. Dia merebut kerajaan dan membantai rakyatnya. Pengkhianatan Raging Blood Duke menyebabkan semua ini. Semua kebencian mereka melampiaskan pada saat ini dengan kematian pihak lain. Putri tertua menoleh untuk melihat sosok yang diselimuti pasir kuning di sampingnya. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu tetapi menutupnya pelan-pelan. Matanya yang berbinar perlahan menjadi tegas. Lord Richard, kerajaan El dan aku tidak akan pernah melupakan hutang budi kami padamu. Richard menatap medan perang yang sunyi dengan ekspresi rumit. Dia tidak menyangka bahwa Raging Blood Duke, yang dianggap sebagai musuh yang tak terkalahkan 2 bulan lalu, akan mati seperti itu di tangan Lorena. Perang yang telah direncanakan sejak lama ini akan berubah seperti itu. Dia menatap celah di langit dengan sedikit penyesalan beberapa faktor yang tidak pasti berada dalam situasi saat ini. Lawan masih memiliki lusinan legiun yang mendesak perbatasan. Dia tidak bisa membiarkan Kratos menjadi titik keluaran utama di bawah latar belakang seperti itu. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk menemukan perburuan transenden lainnya. Itu telah berulang kali menunda rencana kemajuan Kratos dan membuatnya terasa seperti pengasuhan supernatural yang melelahkan. Untungnya, Lorena dan Emily berhasil melewati rintangan ini. Jika tidak, Twilight City akan memiliki jalan yang panjang sebelum ditingkatkan. Lorena telah menjadi fokus perhatian semua orang dan melambaikan tangan. Dia membawa mayat Raging Blood Duke kembali ke tembok kota. Elang darah itu menghancurkan tembok kota, dan Lorena mendarat di sana. Dia berlutut dengan satu lutut di hadapan sosok yang diselimuti pasir kuning. Dia membungkuk dengan sangat rendah hati. Tuan, kami telah memadamkan para pemberontak. Menunggu perintah Anda, suaranya yang dewasa bergema di seluruh dunia. Para pemain di ruang streaming langsung berfantasi tentang kemungkinan bahwa pihak lain bukanlah bawahan King Qiu. Mereka berulang kali mengubah ekspresi mereka. Tuan, persetan dengan sandal bajinganmu. King Qiu, anjing itu, bagaimana dia bisa menemukan vampir yang begitu transenden? Aku sangat iri. Penampilan ini, kekuatan ini, ras ini, aku tidak bisa membayangkan betapa riangnya hidup King Qiu bajingan ini. Ya Tuhan, tolong berikan aku yang transenden. Aku tidak butuh beruang besar. Aku tidak butuh ketampanan seperti itu. Aku hanya ingin yang transenden. Miliaran penonton sangat iri dan memutar wajah mereka. King Qiu, si cabul ini, seharusnya menggunakannya untuk menyalakan lampu langit. Seharusnya tidak ada orang cabul seperti itu di dunia ini. Setelah rentetan komentar yang padat, banyak pemain melihat pasukan yang belum mundur dan bersemangat lagi. Semuanya, jangan terburu-buru membuka sampahnya untuk King Qiu, perang ini belum berakhir. Kali ini, para penonton mengalihkan perhatian. Mereka ke medan perang lagi. Meskipun kecerobohan Raging Blood Duke telah merenggut nyawanya, pasukan yang dibawanya tidak mengalami kerusakan apapun. Bahkan jika King Qiu memiliki 2 orang transenden, bisakah kota singa menahan serangan puluhan pasukan? Semua orang penasaran tentang langkah selanjutnya dalam perang aneh ini. Ruang padat itu retak saat jaring laba-laba tiba-tiba mengembang.
Rasanya seperti seseorang akan meremas sesuatu. Saat retakan itu mengembang, energi jahat yang tak terbatas menyembur keluar. Seluruh langit meredup, dan aura yang tak terlukiskan memenuhi hati semua orang. Itu adalah keberadaan yang sangat jahat dari Abyss. Dalam keadaan tak sadar, semua orang mendengar ratapan rendah. Itu seperti jeritan menyakitkan dari banyak orang yang berada di ambang kematian. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, suara yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih. Para penonton di ruang siaran langsung merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka seolah-olah mereka telah ditatap oleh iblis yang merangkak keluar dari tumpukan mayat. Darah dan daging busuk menutupinya. Ketakutan melonjak di hati mereka. Suara macam apa ini? Sial, siaran langsung ini sangat menakutkan. Apakah King Qiu baru saja mengatakan bahwa Raging Blood Duke memiliki dewa jahat jurang di belakangnya? Aura jahat yang melonjak keluar dari retakan menjadi semakin berlebihan. Retakan spasial yang memperkuat Raging Blood Duke sebelumnya dan berada di tengah dan sempit di kedua ujungnya sekarang bersinar. Tampaknya seolah-olah bintang-bintang gelap mengalir di dalamnya. Itu memberikan rasa penindasan yang kuat ditambah dengan aura jahat itu. Banyak orang tidak dapat mengetahui apakah itu ilusi dan tiba-tiba menyadarinya. Retakan itu berkedip. Cahaya seluruh dunia meredup sebelum mereka dapat memastikan apakah mereka melihat sesuatu. Semua retakan di langit tampaknya menjadi hidup. Mereka berubah menjadi tentakel dan menggeliat di langit. Pemandangan itu menakutkan dan aneh. Energi yang menyembur keluar dari retakan menjadi agung. Pada akhirnya, kabut itu berubah menjadi abu-abu. Para penonton di ruang siaran langsung itu penglihatannya berubah menjadi hitam keabu-abuan seolah-olah ada lapisan kain kasa yang menutupi mereka. Energi jahat itu menjadi lebih padat seiring berjalannya waktu. Akhirnya mencapai batasnya. Para pemain bergegas menuju pasukan Raging Blood Duke di tanah. Ah! Jeritan menyedihkan terdengar. Mata puluhan legiun prajurit di sekitar itu merah padam. Wajah mereka tampak memiliki garis-garis merah yang tak terhitung jumlahnya yang menggeliat di kulit mereka. Pembuluh darah seperti ular kecil di wajah, leher, dan kulit yang terbuka. Itu tampak seperti balon yang terlalu besar yang bisa meledak kapan saja. Saat itu para pemain di ruang siaran langsung memiliki pikiran ini. Puci, bang, seorang prajurit manusia meledak di sudut kiri bawah layar. Darah berceceran di mana-mana dan berubah menjadi genangan kabut darah. Itu mewarnai pemandangan abu-abu menjadi merah. Ledakan tragis ini membuka tirai tragedi neraka di bumi. Kamera siaran langsung berputar. Pasukan di belakang meledak seperti balon yang tidak dapat menahan tekanan. Bunga kematian mekar dalam warna putih. Bau darah yang pekat memenuhi langit. Wajah beberapa pemain di ruang siaran langsung pucat saat mereka melihat pemandangan mengerikan itu dengan tak percaya. Banyak yang lebih lemah sudah memalingkan muka dan tidak berani melihat. Apa yang terjadi? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak para penonton. Adegan ini terlalu tiba-tiba, dan tidak ada yang siap secara mental.